Kalau manusia ketemu alam yang ini, dia akan bahagia. Tapi kalau sudah mulai menjauh, pasti gelisah dan pasti tidak akan pernah bahagia. Seperti ikan dipisahkan dari air, seperti cacing dipisahkan dari lubangnya di bawah tanah. Jangan coba-coba melawan alamnya sendiri. Makanya ada ungkapan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya. Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ya, Bapak Ibu Allah, ikan hidupnya di mana? Di air. Kalau ikan dipisahkan dari air, gimana nasib ikan? Mati, menggelepar, pontang-panting, setelah itu mati. Kalau ibu bawa tuh ikan ke istana yang megah, di atas kasur yang empuk, kira-kira ikan masih bisa hidup atau mati? Mati juga. Mengapa? Karena alamnya ikan di air. Yang kedua, cacing. Alamnya cacing di bawah tanah. Betul, Bu? Betul. Padahal di bawah tanah itu sumpek, gelap gulita. Cacing menderita kalau dia dikeluarin dari lubangnya. Dia menggelepar-gelepar di atas tanah, karena alamnya di bawah tanah. Nah, masing-masing ciptaan Allah di alam ini punya alamnya sendiri, termasuk manusia. Manusia alamnya adalah Al-Quran. Saya kemarin sempat melihat ada sebuah tayangan seorang yang pekerjaannya sehari-hari dia itu berjudi. Penghasilan per bulan itu sampai 8 miliar. Banyak gak, Bu? Banyak. Tapi apa ceritanya? Dia bertobat. Dia menceritakan teman-temannya juga yang dia itu mengalami sendiri. Kata dia, uang banyak, aku bisa bersenang-senang dengan apa saja, siapa saja yang aku suka. Tapi kenapa ya, kata dia, aku tidak menemukan kebahagiaan. Aku gelisah, aku stres. Setiap hari aku harus mabok dengan overdosis. Bener, Bu? Jadi benda-benda ini dengan segala gemerlapnya, termasuk uang dan sebanyak-banyaknya, itu bukan tempat mencari kebahagiaan. Karena bukan alam manusia. Alam manusia bukan benda. Benda ini hanya fasilitas bagi manusia. Alam manusia ini adalah ketika dia bersama Allah, sujud, sholat, zikir, baca Quran. Itu alam manusia. Kalau manusia ketemu alam yang ini, dia akan bahagia. Tapi kalau sudah mulai menjauh, pasti gelisah dan pasti tidak akan pernah bahagia. Seperti ikan dipisahkan dari air, seperti cacing dipisahkan dari lubangnya di bawah tanah. Jangan coba-coba melawan alamnya sendiri. Makanya ada ungkapan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya. Jadi Bapak Ibu dan Allah,
Kenali alamku. Alamku apa? Alamku bukan air karena aku bukan ikan. Alamku bukan di bawah tanah karena aku bukan cacing. Alamku bukan benda-benda karena aku makhluk yang dibekali Allah akal dan jiwa. Alamku adalah Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Kata Allah, seperti ini aku mewahyukan Al-Quran sebagai ruh bagi manusia. Bu, ibu pegang HP? Ya. HP ini ada hardware, ada software. Betul? Ya. Beberapa bulan yang lalu HP saya rusak. Softwarenya nggak nyala. Saya bawa ke bengkel. Kata bengkel, ini sudah rusak, Pak. Boleh nggak saya jual? Enggak, Pak. Softwarenya nggak nyala. Ini masih bagus, Pak. Ini casingnya masih bagus, nggak ada baret-baretnya. Iya, nggak penting casing, Pak. Yang penting kan software. Jadi nggak bisa diperbaiki, nggak bisa, Pak. Udah ambil Bapak dah. Enggak, Pak. Di sini banyak sekali tuh, Pak. Tumpuk tuh. Bawa pulang ya, bawa pulang. Perhatikan. Jadi casing secantik apapun nggak ada artinya kalau softwarenya rusak. Halo, Pak. Pak, Bapak siapa yang belum menikah ngacung? Oh, semoga Allah mudahkan istrinya. Amin. Pak, ada calon istri cantik banget, kaya bakti, cantik, kaya, tajir, masya Allah, luar biasa. Mau, Pak? Mau? Halo? Mau? Tapi satu masalahnya, softwarenya agak miring dikit. Perhatikan, Bu. Jadi hidup ini bukan masalah casing. Hidup ini jangan hanya sibuk ngurus casing, harus juga mengurus apa? Software. Caranya gimana? Baca Quran, zikir, sholat, sujud, dekati Allah. Itu software. Bagaimana softwarenya akan hidup kalau menjauh dari Allah? Ini HP saja ini, dia cara ngisi softwarenya tahu nggak? Dia harus ada operator, pasang chip operator. Terus setiap hari kita harus ngisi pulsa, betul? Betul? Iya. Karena kalau nggak pakai pulsa nggak nyambung. Sama, Bu, operator kita Allah. Supaya nyambung ke Allah ngisi pulsa. Pulsanya apa? Zikir, sholat, baca Quran, puasa, ibadah, itu pulsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.